Saya Dr. Ratih Citrasari. Kali ini saya menetapkan destinasi jelajah saya ke Pulau Palue di Flores. Saya harus menyeberang laut utara Flores sejauh 30 km dari Ropa untuk mencapai Pulau Palue. Sekarang saya ada di Ropa, Kabupaten Ende. Sebentar lagi saya akan ke Pulau Gunung Api Rokatenda yang statusnya sedang siaga. Bagaimana tubuh manusia beradaptasi dan perilaku kesehatan mereka untuk bertahan hidup pasti menarik. Nah, itu gunungnya. Selamat siang. Bapak, saya Ratih, Pak. Di pos pengamatan Gunung Api Rokatenda ini, saya bertemu Frans Wangge yang bertugas mengamati dan mencatat setiap aktivitas Gunung Rokatenda. Sebetulnya masih layak huni nggak Gunung Api Rokatenda ini? Untuk Pulau Rokatenda ini sebetulnya itu tidak layak dihuni sebenarnya. Tidak layak dihuni karena aktivitas gunungnya. Status Rokatenda yang sedang siaga mengharuskan penghuni Pulau Palue selalu siap jika sewaktu-waktu Rokatenda melontarkan material erupsi. Beberapa desa di Palue seperti Nitunglea, Rokirole, Tuanggeo, Lidi, dan Kesukoja masuk dalam kawasan rawan bencana. Tahun 2013, Rokatenda bergejolak 2 kali, yaitu tanggal 13 Februari dan 10 Agustus. Korban jiwa pun tak terelakkan. Di pengungsian inilah sebagian penduduk Pulau Palue melanjutkan kehidupan mereka pasca erupsi Rokatenda tahun 2013. Di sepanjang pantai Ropa ini, para pengungsi menyambung hidup dengan tetap melaut. Sebagian warga Palue lainnya tetap memilih tinggal di kampung halaman. Ditemani Frans Wangge, saya melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kecamatan Pulau Palue, Desa Uwa. Inilah tujuan saya setelah membelah Laut Flores sekira 30 km. Dermaga Desa Uwa. Nah, sekarang kita jadi udah nyampe ke Pulau Gunung Api Rokatenda, masih mesti naik ojek deh. Kantor perwakilannya untuk minta izin ngeliat-liat daerah-daerah perkampungan. Frans Wangge harus kembali ke pos pengamatan di Ropa, yang berarti kami berpisah di Palue. Dalam bahasa lokal, Palue berarti mari pulang. Tidak hanya karena berada dalam kawasan rawan bencana, ketiadaan sumber air alami di permukaan dan tanah yang kering membuat Pulau Palue semakin tidak layak untuk dihuni. Kenyataannya, 30% dari luas pulau masih dihuni lebih dari 10.000 jiwa. Menghadapi hal ini untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat membuat tempat penampungan air hujan. Sedangkan makanan didapat dari hasil laut dan tanaman ladang. Kebutuhan jenis makanan lain biasanya dibeli di Ropa atau Maumere. Pagi ini saya ditemani Samson menuju Pantai Punge yang memakan waktu sekitar 20 menit dari Uwa. Samson adalah salah satu anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang bertugas di Palue. Sekarang saya udah sampai di Pantai Punge, Desa Rokirole. Bersama Pak Samson, saya mau ngeliat ritual yang namanya Pati Karapau. Tahun ini, ritual Pua dan Pati Karapau diadakan warga Dusun Koa dari Desa Rokirole. Hebatnya, amuk Rokatenda pada 10 Agustus 2013 lalu menjadi tanda bagi warga Rokirole menyelenggarakan ritual ini. Pua dan Pati Karapau ini adalah ritual pemulihan alam dengan mengorbankan kerbau pada Watu Tanah, Tuhan penguasa alam semesta. Warga mulai berdatangan dari desa Nitunglea, Tuanggeo, dan Ladolaka. Jadi Pua, kalau Pua itu berarti kita ke sana untuk muat.
Memuat. Pergi dari sini kita ke sana memuat kerbaunya untuk kembali ke sini. Untuk bawa kerbaunya kan? Muat. Ritual yang pertama kali dilakukan adalah Pua Karapau, yang berarti menjemput kerbau. Dilanjutkan 2 hari kemudian dengan ritual Pati Karapau yang berarti potong kerbau. Pati tai panas. Ritual di pantai pun dimulai. Pati Laki Mosaina atau tetua adat memohon keselamatan kepada roh penguasa laut saat nanti arak-arakan menyeberang laut menjemput kerbau. Acara semakin memuncak saat dentuman gong beralun memenuhi setiap sudut. Semua orang seperti terhipnotis untuk terus menari. Jadi ini ternyata luar biasa sekali. Ini adalah ungkapan sukacita sekaligus permohonan kepada para leluhur agar pulau ini selalu diberkahi, mereka selalu diberi kesehatan, selalu diberi sumber makanan yang baik dan dijauhkan dari bahaya. Ini luar biasa sekali. Tua, muda, laki, perempuan, semuanya ikut. Semua orang bersuka cita dalam tarian Caleg Coka seiring ruap musik yang bertalu. Tiap gerak dan lenting semangat adalah lambang harapan dan doa untuk semua penghuni Palue. Rombongan penjemput kerbau pun berangkat ke barat menuju Kaburea di Pulau Flores. Lima perahu yang berlayar disesuaikan dengan jumlah kerbau yang dijemput. Di laut, mereka harus menarikan tarian Aku Oro dengan menyanyikan lirik Bakalacu. Lirik Bakalacu berisi permohonan restu kepada leluhur dan penguasa laut agar rombongan dan kerbau yang dijemput selamat hingga sampai kembali menginjakan kaki di Palue. Nah ini jadi sekarang rombongan udah siap menuju ke Pulau Kaburea untuk menjemput kerbau yang 5 ekor yang akan dibawa nanti. Mereka akan perjalanan ngambil terus begitu menginap dulu di sana dan baru kembali 2 hari kemudian. Sampai ketemu 2 hari lagi. Hari ini saya dan Samson menuju desa Nitung Lea. Nitung Lea adalah salah satu desa yang terkena muntahan lahar Rokatenda pada Oktober 2012. Sekarang saya sudah sampai di Dusun Awa, desa Nitung Lea. Ini adalah desa paling ujung di barat daya Pulau Gunung Api Rokatenda. Di sini sulit sekali air bersih. Untuk mencapai ke sana, saya harus naik bukit itu. Pasca Amuk Rokatenda Oktober 2012, sebagian Nitung Lea menjadi desa mati. Ini kalau saya lihat seperti bekas aliran lahar panas ya Pak? Ya benar, ini pengaruh dari lahar panas kemarin. Erupsi yang terakhir? Ya erupsi yang terakhir. Jadi erupsi yang terakhir itu melewati aliran ini, alirannya melewati daerah? Ya, daerah Awa ini Dusun ya, Awa. Dusun Awa. Sisa-sisa material vulkanik menyelimuti desa. Namun, masih ada penduduk memilih berdamai dengan kondisi yang serba terbatas. Sedangkan untuk kebutuhan air, seperti halnya masyarakat Pulau Palue yang lain, Ibu Tres biasa menampung air hujan. Air dalam penampungan ini dihemat untuk melalui musim kemarau. Kami melanjutkan perjalanan menuju Awa, salah satu dusun di Nitung Lea yang masih ditempati satu keluarga pasca erupsi Agustus 2013. Kondisi desa Nitung Lea pasca bencana membuat perjalanan menjadi tidak mudah. Setelah hampir 1 jam, saya sampai di Dusun Awa. Di Dusun Awa, saya bertemu Toji Sundu yang hidup bersama ketiga cucunya, Anjas, Clara, dan Langa. Pasca erupsi Rokatenda Oktober 2012, Toji satu-satunya keluarga yang tinggal di bagian bawah Dusun Awa. Untuk bertahan hidup, Bu Toji biasanya mencari sisa ubi dari ladang-ladang yang sudah ditinggalkan karena erupsi Rokatenda. Sumber air pun menjadi barang langka. Jika tak ada hujan yang bisa ditampung, Ibu Toji dan Anjas akan ke Ropa untuk membeli air.
Di desa yang serasa tanpa denyut kehidupan, satu keluarga ini bertahan tanpa fasilitas listrik, kesehatan, ataupun pendidikan. Kalau mama pergi mengungsi ke Ropa, bisa sekolah di Ropa? Saya tidak mau. Tidak mau? Saya tidak mau lari. Kenapa tidak mau? Ya, saya tinggal di sini. Mama tinggal di sini, iya. mama tidak mau kemana-mana. Iya. Walaupun semuanya sulit untuk makan, sulit untuk bertanam bahan makanan seperti ubi dan lainnya sulit, mama tetap mau di sini. Iya. Tak peduli roka tenda meletus lagi atau persediaan air yang sulit didapat, dalam kehidupan yang sederhana, masyarakat Nitung Lea tetap menatap tempat tinggal mereka dengan penuh asa. Nah, sekarang saya sama Pak Samson menyusuri pantai, naik motor mau ke desa Rokirole, dusun Cawalo. Dusun Cawalo yang akan kami tuju adalah salah satu dusun yang berada di zona merah atau wilayah yang masuk rawan bencana dengan jarak hanya 3 km dari titik erupsi. Artinya, Dusun Cawalo tidak boleh dihuni lagi sejak erupsi 10 Agustus 2013. Tetapi, seperti masyarakat Nitung Lea, masyarakat Cawalo memilih untuk bertahan. Tak lebih dari setengah jam kami sampai di Dusun Cawalo. Saya bertemu Hilda yang sudah seminggu kembali dari pengungsian. Hilda dan keluarga mengungsi ke Maumere sejak 10 September 2013 sampai 9 Oktober 2013. Jadi sebetulnya anjurannya ini tempat harus dikosongkan ya? Iya, seperti itu. Terus Menurut nggak takut? Enggak takut. Sekarang kami sudah ngamuk di tempat pengungsi. Kami bilang biar kami pulang mati saja di punya kampung halaman. Daripada kami pergi tinggal sudah dari pulau, kasih pindah kami di tempat yang sama. Terus bencana juga yang sama. Gimana Mama? Apa? Sebenarnya, pemerintah sudah menghimbau seluruh penghuni Pulau Palue, terutama masyarakat yang hidup di zona merah seperti di desa Rokirole, Nitung Lea, dan Lidi, untuk pindah ke pulau besar. Mereka menolak. Pulau besar, tak ubahnya seperti Pulau Palue, berada dalam zona merah. Tahun 1992 silam, Pulau Besar diamuk tsunami yang menewaskan seluruh penghuni pulau. Hal yang sama akan terjadi lagi jika Pulau Besar diguncang gempa tektonik. Kami orang Palue pertahankan Palue itu karena ada tambang emas. Tidak, di Palue tidak ada tambang emas. Tapi kalau ini adalah tambang emas bagi kami. Betul. Kami rasakan ini adalah tambang emas. Jadi kalau kami pindah di lokasi baru, apa ini ada? Dalam kondisi pasca bencana, warga Cawalo kembali menggerakkan roda penghidupan mereka. Sebagian dari mereka mulai membuat tenunan, kopra, dan memanen ubi. Sementara Hilda menyiapkan makan siang, saya dan Mary akan melihat tambang emas lain di Dusun Cawalo. Inilah tambang emas Palue yang ingin saya lihat. Sumber penyulingan air dari uap panas bumi. Sumber air ini sudah dimanfaatkan warga sejak 20 tahun lalu. Di sini jadi dipakai untuk apa aja Mama air? Ini untuk minum, utama itu minum. Sementara cuci dengan mandi itu kami pakai air Tada hujan. Bambu sepanjang 10 meter ditancapkan ke tanah dan disambung dengan bambu lain di bagian atasnya. Dari sambungan bambu, uap akan naik dan menjadi buliran air yang menetes di ujung bambu sambungan. Selama 24 jam, air yang tertampung bisa memenuhi satu jerigen. Coba ya kita lihat dulu ya Mama ya. Karena gini Mama, kriteria air yang layak diminum itu nomor 1 kalau air putih ya, air itu harus tidak berwarna. Dan harus tidak berbau. Jadi seperti ini nih. Tidak berwarna, tidak berbau.
Tidak dan bau. nggak ada baunya. Sekarang kita cobain rasanya. Nah, syarat yang ketiga terpenuhi juga, tidak berasa. Ini nggak ada rasa apa-apa. Rasanya persis kayak air-air mineral yang dijual di kemasan. Karena gunung api Rokatenda masih tergolong gunung muda dan kondisi permukaan yang tidak terlalu tinggi menyebabkan tidak ada sumber air yang muncul ke permukaan. Dapur magma Rokatenda yang mendekati permukaan memanasi air di dalam lapisan batuan sehingga menjadi uap dan keluar melalui rekahan pada permukaan bumi. Uap inilah yang sampai hari ini dimanfaatkan masyarakat Cawalo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan dusun belum sepenuhnya pulih. Misalnya, puskesmas pembantu belum mulai beroperasi, sedangkan kondisi kesehatan warga semakin memburuk. Kembali dari tempat penyelingan air, saya melayani beberapa warga dusun Cawalo yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Ih, ini ubi yang tadi yang besar itu. Yang besar tadi, yang saya bawa tadi itu kan baru gali tadi pagi. Ih, masih panas gini. Itu di Palu E. Meskipun aktivitas desa belum pulih, masyarakat Cawalo masih berharap 1 atau 2 tahun ke depan dusun kembali ramai dan tanah ini kembali subur setelah ditaburi sisa-sisa material vulkanik.